pada temperatur tertentu itu apa? Ya, itu ada di FE3C diagram. Jadi dia tidak menunjukkan besar butir, laju pendinginan, laju pemanasan, ya, kecepatan pendinginan. Tidak, hanya fase yang stabil apa, pada temperatur berapa, yang terjadi pada baja tertentu. Itu. Nah, sedangkan pada di proses sebenarnya di industri itu laju pendinginannya kalau dilakukan equilibrium ya seperti FE3C diagram akan membutuhkan waktu yang lama dan energi yang cukup besar. Sedangkan sudah tahu kalau di industri itu jika dimungkinkan waktunya sesedikit mungkin ya, hasilnya semaksimal mungkin ya. Artinya apa? Proses itu diharapkan terjadi pada waktu yang relatif cepat. Nah, kalau cepat, transformasi fasanya juga kontinu. Nah, secara umum ya kalau kita sebelum bicara yang dinamis ya proses yang kontinu, kita akan mempelajari dulu proses yang statis ya atau mendekati statis. Dalam hal ini, transformasi Austen-Mead sebelum kita pelajari yang pada perubahan yang kontinu, artinya dengan berjalannya waktu, fasanya berubah, kita pelajari dulu transformasi Austen-Mead pada temperatur konstan. Ya, itu seperti apa? Setelah itu baru dipelajari transformasi Austen-Mead pada pendinginan kontinu. Artinya dengan berjalannya waktu, temperaturnya berubah turun ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar transformasi Austen-Mead yang terjadi pada temperatur konstan, yaitu yang dituangkan pada diagram isothermal transformation ya. Jadi untuk memodifikasi struktur mikrobaja harus melalui Austen-Mead. Artinya baja tersebut harus dipanaskan sampai temperatur Austen-Mead stabil, kemudian ditahan untuk memperoleh Austen-Mead yang benar-benar stabil dan homogen. Selanjutnya didinginkan. Ya. Nah, laju pendinginan inilah yang akan menentukan struktur mikro. Nah, struktur mikro artinya fasanya apa saja, ya, bentuknya bagaimana, butirnya besar atau kecil, ya. Dari situ akan menentukan sifat mekaniknya, ya. Nih. Nah, kalau kemarin kita di IT diagram, kita melihatnya terbentuk perlit dan bainit ya di isothermal transformation. Kalau martensit ini ditulis merah mengapa? Karena dia tidak bisa dibentuk dengan isothermal transformation. Jadi harus dengan pendinginan cepat. Oke, jadi review sebentar. Ini dari Austen-Mead menjadi ini untuk baja eutectoid ya. Kalau dia didinginkan equilibrium di sini ya. Di atas temperatur eutectoid fasanya masih Austen-Mead. Tepat pada temperatur eutectoid itu Austen-Mead dan perlit stabil. Di bawah temperatur eutectoid fasa yang stabil adalah ferrit dan cementite. Ya, ferrit dan cementite yang berbentuk perlit ya, semuanya membentuk lamelar campuran. Jadi kalau yang ini jadi cara ini untuk isothermal transformation ya. Jadi Austen-Mead stabil didinginkan cepat di bawah temperatur eutectoid kemudian ditahan ya. Yang sudah kita review, yang sudah kita jelaskan minggu lalu. Oke. Nah, akan terbentuk IT diagram seperti ini. Ini untuk baja hipo ya, yang ditunjukkan di sini untuk baja hipoeutectoid.
Sedangkan ini untuk baja eutektoid. Ya, seharusnya seperti ini, ditahan. Jadi kurva yang solid ini ya, solid ini ya, solid ini. Ini agak rancu ininya. Nah, sekarang kalau pendinginannya kontinu bagaimana? Ya, kalau pendinginannya kontinu bagaimana? Kalau pendinginannya kontinu, ya, kalau pendinginannya kontinu, maka maaf ya, ini untuk ini kalau terjadi mungkin gak ngerti ya karena PHR iki opo. Ya. Ini kalau terjadi pada isotermal. Ya, jadi di atas itu ada perlit, yang di bawah ada bainit. Ya, itu kalau baja eutektoid. Nah, bagaimana kalau pendinginannya kontinu? Ya, kalau pendinginannya kontinu, maka kemarin sudah kita review, sudah kita jelaskan ya. Kalau untuk baja karbon itu yang ada hanya bagian atas saja ya di hidung. Sedangkan yang pembentukan bainit tidak mungkin terjadi. Ya, dengan alasan yang sudah dijelaskan kemarin, ya. Nah, semakin ke kanan laju pendinginan semakin lambat. Ya, semakin ke kiri laju pendinginan semakin cepat. Ya, ini. Nah, kalau yang paling lambat di sini prosesnya ini full annealing, lebih cepat lagi normalizing, kalau lebih cepat lagi didinginkan dengan ya di austenit tadi didinginkan cepat di dalam oli. Ya. Kalau sudah perhatikan di sini transformasinya tidak selesai. Ya, teman ya. Transformasinya tidak selesai, hanya sampai di sini saja. Tidak selesai. Kalau selesai dia harus menyentuh ini. Jadi tidak selesai di sini, berarti masih ada austenit sisa. Nah, austenit sisa pada saat dia melewati MS, maka dia akan bertransformasi menjadi martensit. Sehingga struktur mikro akhirnya martensit dan perlit. Jadi perlit terbentuknya di sini. Oke. Nah, kalau pelaju pendinginan yang menyentuh hidung, ya, dia tidak melewati awal transformasi, artinya tidak ada transformasi yang mekanismenya difusi. Jadi dia masih austenit tidak stabil di sini, dengan cepat melewati MS, maka akan terbentuk martensit 100%. Nah, pendinginan ini yang disebut critical cooling rate. Ya, sedangkan kalau lebih cepat lagi tetap terbentuk martensit, tetapi tegangan sisanya akan lebih besar. Kalau lebih cepat lagi bisa jadi austenitnya tidak terbentuk martensit, jadi menjadi austenit sisa karena tidak sempat membentuk martensit. Meskipun martensit pembentukannya tanpa membutuhkan waktu, ya, tapi tetap juga membutuhkan waktu. Artinya pendinginannya cepat, tapi tetap membutuhkan waktu. Ya, kalau waktunya tidak cukup untuk berubah menjadi martensit, austenitnya tetap menjadi austenit sisa yang tidak stabil. Oke, teman, ini bentuk bainit. Ya, lower bainit dan upper bainit. Yang A ini upper bainit ya. Yang B ini lower bainit. Sepertinya ini kasar, justru yang lower bainit ini lebih halus dari yang upper bainit. Ya. Nah, inilah pembentukan perlit dan bainit. Bedanya di mana? Perhatikan ya. Dari persamaannya apa antara perlit dan bainit? Perlit dan bainit sama-sama tersusun atas ferrit dan sementit. Jadi perlit itu bukan mikrostruktur, perlit itu bukan fasa, bainit bukan fasa. Keduanya adalah struktur mikro campuran. Ya, persamaannya sama-sama terbentuk dari austenit dan dengan cara difusi. Kemudian tersusun oleh ferrit dan sementit. Ya.
Tetapi perbedaannya mekanisme pembentukan mereka berbeda, sehingga struktur mikro akhirnya juga berbeda. Ya, perlit pada saat pengintian ya diawali dengan pengintian sementit pada batas butir austenit, sedangkan bainit diawali dengan pembentukan ferrit. Ya, kalau perlit terbentuknya dengan difusi 100% mekanismenya, sedangkan kalau bainit mekanismenya campuran antara slip dan dengan difusi. Jadi pertama ini slip, jadi terbentuk ferrit awalnya karena yang stabil temperatur kamar itu meskipun ferrit dan sementit, tapi ferrit lebih mudah terbentuk. Ya. Sedangkan sementit itu harus ada reaksi antara Fe dan C membentuk senyawa Fe3C. Jadi kalau di atas ini sudah Bukis jelaskan ya, terjadi difusi 100%, sedangkan kalau bainit begitu terbentuk ferrit, ya, karbon masih berdifusi karena temperaturnya relatif lebih tinggi. Dia akan berdifusi di batas butir ferrit membentuk sementit. Ya. Tetapi sementit tetap tumbuh. Nah, yang sudah terbentuk di sini akan tetap tinggal di sini. Ya. Sementit tumbuh dibarengi dengan difusi karbon yang menuju ke batas butir sementit untuk membentuk batas butir austenit membentuk sementit. Begitu seterusnya. Itu kalau upper bainit. Kalau lower bainit sama mekanismenya, tetapi difusinya tidak pada batas butir ferrit, tetapi dia berdifusi pada bidang-bidang kristalografi tertentu. Karena kemampuan untuk difusinya sangat lambat. Ya, dia terjadi pada temperatur yang lebih rendah dari upper bainit. Ya, dia karbonnya berdifusi pada bidang-bidang kristalografi tertentu dan membentuk sementit pada bidang-bidang tersebut. Ya, ini yang membentukkan arahnya dia itu. Oke, teman? Sehingga lower bainit lebih halus dibanding dengan upper bainit. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini upper bainit, ya. Ini lower bainit lebih halus, jadi karbidanya pada bidang-bidang kristalografi tertentu, ya. Nah ini ya, dia terbentuk, bainit ini terbentuk pada temperatur antara 250 sampai 550 derajat Celcius. Ya, dia berbentuk platelet, bukan lamelar. Kalau lamelar itu perlit. Dia lebih kuat dan lebih ulet dibanding dengan perlit. Ya, untuk kekerasan yang sama. Jadi, ini perbedaannya sudah disampaikan tadi. Dia menginti mulai dari ferrit, diikuti dengan presipitasi sementit. Sedangkan perlit, ya pengintiannya dimulai dengan pembentukan sementit, ya inti sementit, dilanjutkan dengan pembentukan ferrit. Ya. Nah, ini upper dan lower. Kalau upper di temperatur terbentuknya sekitar 350 sampai 550 derajat Celcius, ya, berbentuk jarum-jarum, ya, atau seperti bulu, ya. Sedangkan kalau lower bainit terbentuk pada temperatur yang lebih rendah. Ini yang banyak dicari penelitian akhir-akhir ini, ya, ingin membentuk lower bainit karena dia sangat keras, tangguh dan ulet, ya, itu. Oke. Nah, ini pembentukannya kalau dia dietsa dengan menggunakan nital dan pikral. Ya, ini untuk perbesaran yang sama. Perhatikan ini ya, ini halus sekali yang lower. Oke, ini struktur mikronya. Dan ini tidak gampang ya untuk diobservasi di struktur mikro biasa. Nah, ini sifat yang transformasi
dengan mekanisme slip, ya, bukan dengan difusi. Jadi kalau awalnya struktur mikronya seperti ini, kalau terjadi slip, maka terjadi perubahan sebagian dari satu butir kristal. Ya, sebagian kelompok butir kristal ini bergerak secara serempak dibanding dengan bagian yang lain. Oke? Ilustrasinya seperti ini. Jadi dibutuhkan tegangan geser yang besar. Nah, tegangan geser bisa terjadi karena perubahan temperatur yang sangat besar atau dengan gaya yang sangat besar. Oke. Nah, transformasi yang mekanismenya tidak menggunakan difusi itu disebut diffusionless transformation. Dan ini terjadi pada martensit, ya, pada temperatur yang cukup rendah, tentunya dengan perubahan temperatur yang cepat dari tinggi ke rendah, ya. Dan martensit ini dapat tumbuh dengan sangat cepat dari austenit ke martensit karena tidak ada difusi, ya, karena diffusionless, maka komposisi kimia austenit dan martensit sama. Ya, oke. Jadi sebelum dan sesudah reaksi, komposisi kimianya sama. Nah, ini IT diagram untuk baja hipoeutektoid, ya. Dari mana tahunya? Awal transformasinya ini ada dua, ya. Ini yang atas yang titik-titik ini dan yang garis-garis, ya, garis putus. Kalau yang atas itu dia tidak boleh melebihi A3, ya. Ini A3, ini A1. Jadi di atas A3 itu austenit stabil, antara A3 dan A1 fasa yang stabil adalah austenit dan ferrit untuk baja hipoeutektoid. Ya. Sedangkan di bawah A3, A1 yang stabil adalah ferrit dan sementit fasanya, tapi struktur mikronya ferrit dan perlit. Ya, ferrit dan perlit. Ini disebut coarse perlit, bukan berarti 100% perlit. Artinya semakin mendekati A3, perlitnya kasar. Ya, kasar artinya selain lamelnya jaraknya besar, juga butirnya besar-besar, ya, disebut kasar. Ya, semakin ke bawah butirnya semakin halus ini. Ini disebut fine, bukan hanya perlit saja ya, struktur mikronya ya, tetapi ferrit dan perlit untuk baja hipotektoid. Ini baja hipo. Oke? Ya. Nah, di bawah hidung terbentuk bainit, ya, upper bainit dan lower bainit. Bukan ferrit dan bainit ya, 100% bainit ini. Oke, teman? Nah, ini penjelasan disebut mengapa, karena tergantung pada orang yang menemukannya. Ya, tipe struktur mikro seperti ini. Namanya orangnya orang Jerman. Ya, namanya martensit. Jadi baja karbon didinginkan dengan cepat, ya, menyinggung hidung, ya. Jadi tidak boleh memotong awal transformasi. Jadi martensit terbentuk sekitar di bawah 250 derajat Celcius untuk baja eutektoid, perhatikan ya. Sedangkan untuk baja hipo tentunya dia akan naik, ya, MSMF-nya akan naik untuk baja dengan karbon lebih kecil. Kalau baja karbonnya lebih besar dari eutektoid, maka MS-nya akan turun. Ya. Nih. Jelas, teman? Nah, ini perubahan MS dan MF terhadap persentase karbon. Ya, ini. Jadi kalau karbon 0,2, MS-nya 520 cukup tinggi ya. 520 di sini. Nah, bagaimana cara mendinginkan cepat sampai temperatur itu? Pendinginan cepat ya. Kemudian kalau ini 0,02, maaf, 0,02 ya.
Ini kalau kita lihat nanti di pembentukan martensit, baja 0,02 tidak mampu untuk dibentuk martensit, ya. Loh Bu, kok ketemu ini? Ini bisa diturunkan dari rumus. Kalau baja karbon 0,2, MS-nya turun, ya. Ini. Semakin besar kandungan karbon, MS-nya semakin rendah. Oke, teman? Nah, mengapa martensit itu keras? Dan martensit itu harus terbentuk dari austenit. Mengapa? Karena austenit mampu melarutkan karbon yang cukup banyak, ya. Austenit, kita tahu di FeF3C diagram, dia mampu melarutkan karbon sampai 2%. Ya, 2% berat. Tentunya tergantung pada kandungan karbon dari baja, ya. Nah, perhatikan di sini gambar yang bulat-bulat putih ini adalah austenit. Austenit adalah phase center Greek, ya, bukan BCC. BCC adalah ferrit, body center cubic. Jadi ini, ya, harusnya, jadi yang hitam ini seharusnya bagian dari austenit, ya, di setiap pusatnya ini ada. Jadi ini harusnya digambar, ya, putih di setiap pusat dari bidang gambar. Kemudian karbonnya akan cukup banyak. Nah, kalau dia didinginkan cepat, ya, dari austenit yang struktur kristalnya FCC, temperatur kamar harusnya dia menjadi austenit, menjadi ferrit, di mana ferrit itu struktur kristalnya BCC atau body center cubic. Karena pendinginan cepat, tidak ada waktu untuk karbon maupun besi ini berdifusi membentuk BCC. Jadi dari struktur yang ada terjadi slip, ya, membentuk struktur BCC seperti ini. Jadi karbon yang ada di dalam ini terperangkap di dalam BCC harusnya. Ya, ini pusatnya di tengah, harusnya ini BCC. Tetapi karena karbonnya cukup banyak, dia tidak bisa menjadi BCC, tapi dia terdeformasi menjadi body center tetragonal. Ya, body center tetragonal adalah, ya, yang hitam-hitam ini adalah body center tetragonal. Yang semula yang hitam ini semula putih, ya, austenit. Karena didinginkan cepat, dia harus menjadi BCC. Tapi karena karbon yang terlalu cukup banyak, tidak bisa menjadi BCC. Ya, ini terdeformasi pada sisi yang tertentu ini menjadi BCT, body center tetragonal. Ya, sehingga di dalam ini ada tegangan sisa. Semakin banyak kandungan karbon di dalamnya, tentunya semakin keras dia, kan gitu. Ya, harga C ini berubah nantinya tergantung pada kandungan karbonnya. Semakin banyak kandungan karbon, maka dia akan terdeformasi semakin besar. Semakin besar tegangan sisa. Ya. Mengapa martensit itu bersifat keras? Ya, karena ada tegas, ya. Martensit adalah BCC yang super saturated menjadi BCT. Ya. Sehingga dia bersifat keras, tapi satu sisi keuletannya turun karena tegangan sisanya cukup besar. Jadi dia gampang sekali untuk kecenderungan untuk retaknya besar. Nah, jadi tadi Buki sampaikan harga C dan harga A-nya tergantung pada kandungan karbon di dalam martensit. Nah, ini. Ya. Ini FCC itu yang biru muda, sedangkan, ya, biru muda itu FCC, yang ini adalah pusatnya, ya, terletak di pusat. Ini pusat bidang, ini juga pusat bidang. Kemudian didinginkan cepat, dia menjadi BCT dengan kandungan karbon yang cukup banyak. Jadi Buki sampaikan. Nah, ini adalah diagram yang menunjukkan relasi antara kandungan karbon di dalam martensit dan besarnya kisi-kisinya tadi, dia yang terdeformasi tadi, ya.
sumbu A dan sumbu C-nya. Karena A dan B sama, ya C-nya yang berbeda. Oke? Ini semakin besar, ini semakin keras ini karena tegangan sisanya semakin besar. Oke? Ini struktur mikronya. Bainit pun ada dua macam ya, tergantung pada kandungan karbonnya tentunya. Ada yang bainit lead martensit, bukan bainit martensit, ada lead dan ada plit. Yang lead ini yang halus sekali ya, seperti bulu ayam ini. Kalau plit yang seperti ini, plat-plat agak kasar. Ya, nih struktur mikronya seperti ini. Jadi akan sulit membedakan antara bainit dan perlit kalau di bawah mikrostruktur optik. Kalau kita tidak benar-benar terbiasa. Jadi untuk melihat ini membutuhkan peta ya untuk membandingkan. Oke teman. Nah ini dia berbentuk plat-plat. Ya, karena hasil dari diffusionless tadi. Ini contoh persen karbon dan MS-nya. MS-nya kan turun dengan banyaknya kandungan karbon, maka MS-nya akan semakin turun di sini ya. MS-nya jadi karbon 0,2, MS-nya cukup tinggi ya. Baja 0,6, MS-nya di sini. Nah, tadi selain MS MF juga berubah, maka struktur dari martensit juga berubah. Apakah dia lead atau plit? Ya, di sini ini relasinya. Plit terbentuk kalau kandungan karbonnya cukup tinggi atau karbon di dalam martensit tinggi. Kalau lead, karbon di dalam martensit di bawah 0,6% berat. Ya, nih. Alor, ini jadi berapa martensit yang terbentuk? Ya, ditunjukkan di sini, di mana MS adalah martensit start, sedangkan TQ adalah martensit yang terbentuk di mana temperatur itu baja tersebut didinginkan cepat. Ya, Y adalah berapa persen martensit yang terbentuk setelah quenching hingga temperatur TQ. Tentunya TQ itu antara MS dan MF. Ya, harus lebih kecil dari MS, ya, lebih rendah. Oke? Nih. Nah, ini sekali lagi ada eksperimen lain yang menunjukkan jumlah martensit ya. Dan yang terbentuk ini MS temperaturnya, kemudian jumlah martensit yang terbentuk lead dan austenit sisa. Tadi Buki sampaikan kalau karbonnya cukup besar, pendinginannya cukup tinggi, ya MS hidung akan bergeser ke kanan, ya kan? Maka laju pendinginannya cukup lambat saja bisa terbentuk martensit. Jadi kalau dia cepat akan terbentuk austenit sisa. Ya, tadi kalau di austenit Buki sampaikan kalau pendinginannya mencapai pendinginan kritis terbentuk 100% austenit. Tapi kalau pendinginannya lebih cepat lagi akan terbentuk austenit sisa. Nah, jadi pada kandungan karbon yang semakin tinggi, baja dengan kandungan karbon semakin tinggi, kecenderungan untuk terbentuk austenit sisa semakin besar. Ya, di sini ini. Lubuk mengapa? Nah, austenit sisa ini akan memberikan struktur mikro tidak homogen. Kalau kita menginginkan cepat, kita ingin membentuk martensit, tetapi masih ada austenit, maka tidak terjadi heterogenitas. Ya, karakter austenit dan martensit berbeda. Nanti di sifat mekaniknya maupun sifat kimianya akan memunculkan problem. Ya. Nah, ini tadi yang Buki sampaikan, MS bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ini kalau bajanya baja paduan ya, selain yang ditambahkan selain karbon ada unsur lain. Nah, kalau baja karbon ya ininya semuanya 0. Tinggal 539 minus 423 kalikan persen berat C. Ya. Suruh perhatikan di sini dengan menambahkan unsur paduan, maka MS-nya akan turun.
Ya, semakin lama semakin rendah, semakin banyak unsur paduan, semakin rendah. Artinya, kecenderungan untuk membentuk austenit tidak stabil juga semakin besar. Ya, itu. Nih, ini TTT atau IT diagram ya untuk baca paduan. Jadi kalau ininya nyambung, ya nyambung, itu IT diagram atau TTT diagram ya. Baca 0,3 baca karbon dengan 0,3% C dan 0,5 C dan 3% karbon. Ya baca hipo. Ini ya bentuknya IT diagram supaya saudara mengenal bukan hanya eutektoid, hipoeutektoid dan hipereuktektoid karbon saja, baca karbon, tapi ini baca paduan ya. Kalau baca paduan sudah perhatikan ya ininya menjadi tidak hanya smooth seperti hidung ini, tapi dia berbentuk seperti ini. Kalau ini dua awal transformasi dua pasti kalau enggak hipo, hiper. Kalau ini AF ya, ini A3 sudah perhatikan di sini. Ini ya. Ini sepertinya A3, ini AF artinya austenit dan ferit pasti baca hipo. Oke? Ya, ini baca paduan IT diagram ya, pengaruh penambahan unsur paduan dan besar butir. Perhatikan, besar butir mempengaruhi bentuk IT diagram dan hidung. Ya, semakin besar maka hidungnya akan bergeser semakin ke kanan. Ya. Ini green size-nya campuran 7 dan 2, maka dia bergeser ke kiri, makin kecil. Ya, makin besar bergeser ke kanan. Nah, selain perlit, selain magnesit, perlit pun juga kekuatannya berubah, ya. Bukan berubah, kekuatannya tergantung pada kehalusan perlit. Ya, tadi di IT diagram ya, semakin kasar dia, kekerasannya semakin kecil. Kalau kekerasannya kecil, ya kekuatannya kecil dibanding dengan struktur mikro dari baja yang sama, tapi perlitnya halus. Ya, ini dipengaruhi oleh temperatur terbentuknya. Oke. Nah, ini bainit. Ya, terbentuknya bainit, kekerasannya berbeda di sini. Jadi bainit lebih keras dibanding dengan perlit. Ya, nih. Nah, mengapa bainit tadi? Karena temperaturnya tidak cukup untuk berdifusi ya yang cepat dan jaraknya besar supaya membentuk lamel. Ya, dibentuk bainit karena kemampuan untuk difusi rendah dibanding di temperatur yang tinggi. Ya, nih. Oke, teman. Nah, ini martensite. Nah, karena martensite cukup keras, ya, dia cenderung ada tegangan sisa cukup banyak di situ. Dia kemampuan untuk berdeformasi atau berdeformasinya kecil, jadi kecenderungan untuk retak itu sangat besar. Bagaimana caranya untuk memperoleh keuletannya kembali? Dia dipanaskan, ya, dipanaskan, tapi tanpa mengubah struktur mikro, ya, tanpa mengubah martensite. Jadi setelah dipanaskan lagi, ya, tidak sampai temperatur austenit, maka keuletannya akan, tegangan sisanya akan hilang, sehingga didapatkan sedikit lagi keuletannya. Ya, nah, struktur mikro ini disebut temper martensite karena dia sudah ditempering. Ya, itu. Sudah perhatikan bagaimana kekerasan. Kalau dia fine line, martensite ya kekuatannya tinggi, kekerasannya tinggi. Dan kalau dia temper, jadi ternyata temper martensite ini lebih keras dibanding dengan fine perlit. Jadi mengapa martensite? Kita mengharapkan kekerasan yang tinggi dan kekuatan yang tinggi. Jadi tanpa mengubah komposisi kimia, dibentuk martensite dia sudah cukup tinggi kekerasannya. Ya, martensite dengan cara tadi diinginkan cepat. Ya, tetapi dia dibutuhkan
diproses treatment yang lain supaya kecenderungan untuk otaknya turun atau kita untuk memperoleh keuletannya lagi. Ya, ditemper sehingga sebetulnya temper martensit. Meskipun dia ditempering, kekerasannya dan kekuatannya lebih tinggi dibanding dengan time per line untuk baja yang sama. Ya, nih untuk baja yang sama ya coba lihat satu garis begini. Ya, secara umum seperti itu. Nah, mengapa ini? Nah, kalau ini begini, ya perbandingannya dibanding dengan perlit, ya kekerasannya seperti ini, dia tidak perlu temper, ya karena di sini tidak ada sisa sampai ini, dia terbentuk dari proses distribusi dan sleep, gabungan antara distribusi dan sleep mekanismenya. Jadi tidak benar-benar terpisah dengan perlit, ya karena di struktur di baja yang sama bisa terbentuk perlit dan ringgit. Jadi transisinya sangat smooth, ya, kekerasan dan kekuatannya. Ya, jadi kekerasan seiring dengan kekuatan. Kalau kekerasan tinggi, kekuatan tariknya juga tinggi. Ya, ini painit. Jadi painit tidak ada tegangan sisa sehingga tidak perlu ditempering. Nah, ini Hanif ini dari tadi sudah masuk belum? Bentar. Hanif ini tadi sudah masuk belum, Nak? Anda ada masalah atau enggak? Ya sudah, presensinya kan sudah selesai ya. Sudah masuk silahkan, enggak apa-apa. Sudah tidak bisa mengisi presensi. Jadi mengapa painit dan mengapa martensit sudah dijelaskan ya. Ini adalah perkiraan ya, perkiraan kekuatan tarik kalau kita menguji kekerasannya ya. Martensit, painit ya seperti ini. Alor, jadi ini adalah kekerasan kalau suatu martensit dan austenit kalau dia ditambah tergantung pada persentase karbonnya ya. Bagaimana kekerasannya di martensit kalau dia terjadi di dalam baja tertentu. Nih. Ini karena kandungan karbon itu juga mempengaruhi energi yang diserap. Ya, yaitu ketangguhannya. Ya, semakin besar ya kalau saudara ingat di metalurgi 1, semakin besar kandungan karbon, ketangguhannya, kemampuan untuk menyerap energi semakin kecil. Mengapa keuletannya semakin turun? Ya, itu dari struktur mikronya. Oke. Nah, ini kalau tadi itu dicari dengan melihat struktur mikro didinginkan cepat, kalau ini tanpa pendinginan cepat, tapi dilihat dari deformasi plastisnya, ya menggunakan alat ya dari dilatometrik. Jadi kalau koefisien difusi deformasinya berbeda, maka bisa diperkirakan struktur mikronya apa. Ya ini dari dilatasi itu deformasi yang terjadi. Jadi kalau dia martensit, maka deformasinya sebesar sekian. Jadi koefisiennya berbeda dengan kalau terbentuk painit maupun perlit. Ya, seperti ini. Sekedar saudara tahu saja. Ya, ini. Oke, teman? Ya. Jadi selain dilihat dari pendinginan cepat tadi, bisa jadi dengan pendinginan, kemudian dilihat dilatasinya tidak perlu dipotong melintang dan apa, tapi dilihat deformasi seperti apa. Deformasinya, ya. Oke. Dari TTT, ya, dari IC ke CCC, ini adalah teori. Nah, ini sudah ada, ya. Kalau dia diinginkan mengapa yang bagian bawah ini tidak ada, seperti contohnya pendinginan kontinu, dia tidak boleh di sini, tapi lebih rendah, ya. Setelah selesai di sini, selesai. Nah, ini kan awal tidak bisa awal dari kiri ke kanan ITT.
Sedangkan ini kurvanya di atas ke bawah, jadi tidak berlaku. Mengapa yang di bawah ini tidak berlaku untuk CCTV diagram? Ya, nih. Jadi untuk baca paduan, sekali lagi yuk, CCTV diagramnya itu memiliki bisa terbentuk finite, ya, karena ada bagian kurva untuk transformasi dari arus ke finite, yaitu bagian yang lutut yang kita sebut ini masing-masingnya ya lutut. Jadi CCTV-nya yaitu kurva peminimitan critical cooling rate-nya CCTV-nya adalah peminimitan yang menyinggung lutut, bukan yang menyinggung pipi untuk mencepat. Ya, ini diagram sebelah kiri, ini CCTV diagram. Jelas teman-teman? Oke, ini sampai sini. Ya, Mas, silakan. Sudah belajar? Ya, bisa silakan. Ya. Iya, bukan hanya bisa masih ada opsi sisanya. Kalau cepat sekali. Ada maksudnya. Kalau hanya opsi sisa itu tidak mungkin, kecuali bukan opsi sisa ya. Kecuali nanti kalau logamnya itu tambah unsur lain, nanti kita bicara nambah unsur ya ternyata karbon pembaca apa bisa ditambah nikel atau mangan itu nanti dia bisa stabil austenit. Jadi meskipun dijadikan cepat rasanya tidak berubah untuk austenit. Itu lain-lain lagi. Itu bukan austenit sisa tapi memang austenit. Dia dikatakan sisa karena ada seharusnya berubah menjadi carbon sisa. Jadi masih ada austenit, masih ada austenit sisa. Paham ya Mas? Kalau austenit semua namanya bukan austenit sisa, tidak mungkin kalau baca dijadikan tempat austenit semua tidak mungkin karena austenit tidak stabil di bawah temperatur LLT. Pasti dia berubah menjadi yang lain. Hanya karena waktu yang terlalu cepat, kalau kandungan karbonnya besar, baca karbon, ya didinginkan, jadi CCTV-nya lambat, ya. Kalau baca karbonnya tinggi kan diagranya geser ke kanan, ya kan? Kalau dia bergeser ke kanan, maka CCTV-nya lambat. Lah, kalau didinginkan cepat, di CCTV diasumsikan 100% austenit. Semakin cepat kalau cepat sekali ya. Kemungkinan terbentuk 100% kecil sehingga ada austenit. Sisa austenitnya belum berubah, ada sebagian austenit. Ya. Sudah bisa sebenarnya karena meskipun austenit itu diffusionless, tapi dia tetap butuh waktu untuk terbentuk. Ya. Seperti kita menggambarkan, cepat sekali ya dia itu. Iya, sama cepat pasti di waktu berapa detik, sekian detik. Ya, kalau sudah lihat lomba lari itu tidak ada sekian detik aja sudah beda. Ya, sampai ada batas tertentu, tidak bisa austenit tertentu. Apakah terjawab? Bisa jadi tergantung lagi dengan karbonnya tadi diagramnya ada ya. Tergantung dengan karbonnya. Ini bisa yang lain. Halo, sudah? Kalau tidak ada, lanjut. Maaf, ini saya jam. Bisa mengejar ini soalnya. Tapi saya tidak ingin terlalu cepat, saya sudah paham. Kalau tidak tahu ya kiranya lagi. Oke teman-teman. Ada
tidak ada pertanyaan, mungkin lanjut ya. Kalau tidak ada ya, saya lanjut ke equilibrium, ke proses. Jadi ITCC selesai ya. Jadi yang mempengaruhi tadi apa? IT diagram faktor yang mempengaruhi besar butir, persentase karbon, kemudian unsur tambahan dan penambahan unsur yang lain. Ya. Semuanya menggeser ke kanan dan ke bawah. Oke. Nah, transformasi pada kondisi equilibrium non equilibrium juga, yang equilibrium juga sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke heat treatment. Halo teman, sudah kelihatan? Terlihat, Bu. Oke, jadi kita berlanjut ke proses perlakuan panas, ya. Heat treatment disebut proses perlakuan panas. Ya, perlakuan panas yang bagaimana? Nah, tadi. Nah, heat treatment ini perlakuan panas tentunya apa sih yang disebut proses perlakuan panas? Kombinasi antara pemanasan dan pendinginan. Di antara pemanasan dan pendinginan tentunya ada temperatur penahanan pada temperatur yang dipanaskan tadi. Ya, bajanya. Kita tetap ada baja. Ya. Nah, heat treatment pun dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang heat treatment yang proses pendinginannya, ya laju pendinginannya mendekati kondisi equilibrium. Biasanya tujuannya, secara umum tujuannya untuk melunakkan, sehingga disebut annealing. Ya, di PowerPoint ini ada. Di PowerPoint yang Bukis buat sendiri ada, biasanya lebih jelas. Nah, yang pertama ini, yang kedua tujuannya untuk memperoleh kekerasan. Ya, tadi untuk memperoleh struktur martensit yang disebut heat treatment yang non equilibrium. Non equilibrium itu proses pendinginannya ya dari austenit. Disebut hardening karena tujuannya untuk memperoleh baja yang lebih keras tanpa mengubah struktur, mengubah komposisi kimia. Jadi ini semua memodifikasi struktur mikro untuk memperoleh sifat mekanik yang diharapkan. Ya, baik yang heat treatment mendekati kondisi equilibrium yang disebut softening atau annealing, dan heat treatment yang yang kondisinya non equilibrium. Ya. Dan equilibrium maupun non equilibrium adalah proses pendinginannya. Ya, itu. Oke. Ini annealing ya. Nih, a combination tadi apa yang disebut heat treatment ini? A combination of heating and cooling operation timed and applied to metal or alloy in the solid state in a way that will produce desired properties. Ya, ini definisi dari ASM Metals and Book. Jadi, heat treatment adalah kombinasi pemanasan dan pendinginan, ya, sedemikian rupa, ya artinya merupakan fungsi waktu ya, yang diberikan pada logam maupun paduan. Pada umumnya logam itu logam murni, kalau paduan itu tentunya yang menyusunnya lebih dari satu unsur. Ya, pada kondisi padat sedemikian rupa menghasilkan struktur mikro yang diharapkan. Ya, ini tidak menyebut struktur mikro, tapi menghasilkan sifat-sifat yang diharapkan. Nah, sifat yang diharapkan itu dari mana? Dari struktur mikro yang terjadi. Mengapa? Karena pemanasan dan pendinginan ini menghasilkan struktur mikro yang berbeda, sehingga sifat mekaniknya berbeda. Demikian teman ya. Contoh, ini di baja yang sama, terbentuk, ya ini terbentuk apa ini? Perlit di kondisi pendinginan equilibrium atau laju pendinginan lambat. Ya, kalau
pendinginannya agak cepat, ini terbentuk apa ini? Di isotermal, tapi pada temperatur yang konstan terbentuk bainit. Nah, kalau didinginkan cepat, nah terbentuk magnesit. Nah, sudah tahu sifat mekaniknya berbeda. Semakin ke sini, semakin keras. Ya, oke. Itu contohnya. Ini. Jadi, tadi heating dan cooling untuk memodifikasi mikrostruktur, ya, untuk memperoleh sifat-sifat mekanik yang diharapkan. Oke. Nah, ini. Jadi, skemanya seperti ini, teman. Perhatikan ya. Jadi, ada 3 tahap: pemanasan, penahanan, dan pendinginan. Selalu 3 tahap. Ditunjukkan oleh kurva ini yang vertikal temperatur, yang horizontal ini waktu sama-sama T, yang vertikal T besar, yang horizontal T kecil. Ya, tahap pertama pemanasan sampai temperatur tertentu, kemudian ditahan, kemudian didinginkan dengan laju tertentu. Nah, lajunya ini perhatikan ya, tidak boleh lurus semakin tegak ya. Kalau semakin tegak itu yang disebut hardening. Ini yang landai. Landainya tergantung nanti lajunya bisa ke sana, ke landai atau ke sana ya, maka struktur mikronya akan berbeda. Nah, 3 tahap inilah yang pokok dalam proses heat treatment. Nah, dari heat treatment tadi keseluruhan ya, ada yang disebut annealing, hardening, tempering, surface hardening ya, dan tidak bisa lepas dari IT dan CCT diagram. Ya, dan bisa dipelajari. Setelah saudara mempelajari IT diagram, saudara paham, maka bisa digunakan untuk mempelajari selain baja. Ya, misalnya IT diagram paduan aluminium ada, asal saudara memahami diagram equilibrium dari aluminium lebih dahulu. Karena semuanya ini bertolak dari diagram equilibrium fasa, diagram fasa equilibrium dari baja, ya itu. Nah, ini contohnya ya, dapur-dapur yang digunakan ya. Di sini ada, di teknik mesin ini ada dapur seperti ini, yang nomor 2 ini ada ya. Untuk yang lain jelas ini untuk pabrik besar ya. Yang biru ini, maaf lasernya. Jadi yang biru ini untuk pabrik besar. Yang ini juga untuk diproses pabrik besar. Perhatikan yang di tengah ini logamnya ya, panas ini, membara ini. Ini dapurnya, di teknik mesin ada. Ya, kalau sudah lihat di tempatnya Pak Agus di bawah itu, kalau sudah masuk dari bawah parkiran itu ya, di sebelah kanan ini ada. Disebut dapur ya, ini disebut dapur atau furnace, bukan dapur untuk masak ya. Ini dapur, dapurnya ini. Ini disebut furnace. Ya, nih. Oke. Nah, proses annealing itu apa? Jadi logam dipanaskan sampai temperatur tinggi, kemudian ditahan untuk waktu tertentu, dan didinginkan perlahan. Nah, perlahannya bagaimana? Nanti kita lihat. Ya, ini annealing secara general yang kita sebut softening. Tujuannya apa? Secara general, dia bisa untuk menghilangkan tegangan sisa, ya, untuk meningkatkan keuletannya, meningkatkan keuletan, meningkatkan ketangguhan, dan untuk menghasilkan mikrostruktur tertentu. Nah, tertentu tentunya hubungannya dengan sifat mekanik, ya. Misalnya untuk supaya dia mudah di machining, misalnya ya, makanya strukturnya harus diubah. Oke teman. Nah, tahapannya sama saja, tahapannya pemanasan sampai temperatur yang diharapkan, desired ya, secara general, ditahan supaya homogen struktur mikronya mencapai seperti stabil pada temperatur yang dipanaskan ini, kemudian didinginkan perlahan. Jadi tergantung, nah temperaturnya berapa Bu, waktunya berapa? Tergantung pada tegangan yang ada di dalamnya logam, tegangan sisa. Ya,
Karena pemanasan ini tujuannya juga untuk menghilangkan tegangan sisa. Ya. Nah, ditahan, waktu penahanan, ini shocking ya, holding atau shocking, ini ditahan pada temperatur ini untuk apa? Supaya fasanya benar-benar stabil, supaya dia benar-benar bertransformasi menjadi fasa yang stabil pada temperatur yang diharapkan ini. Selain tegangan sisanya hilang. Ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk berdifusi. Ya, ini semuanya berhubungan. Ya. Jadi waktu dan temperaturnya berapa ya tergantung ini. 3 faktor ini. Ya, ini. Jadi untuk annealing sendiri ya yang sering disebut softening karena seringkali untuk memperoleh yang lebih lunak ya dibanding dengan sebelum proses. Disebut full annealing ya, ini judulnya annealing, nih, terdiri dari proses annealing. Annealing sendiri ini biasanya disebut full annealing ya. Stress relief annealing ini untuk menghilangkan tegangan sisa, kemudian normalizing, kemudian full annealing, kemudian spheroidizing, dan yang terakhir homogenizing. Ya, ini tipikal sesuai dengan struktur mikro yang diharapkan ya. Tergantung pada temperaturnya nanti masing-masing ini. Ya, nih. Nah, tadi temperatur pemanasan dan waktunya tergantung pada tujuan tadi ya. Yang hijau ini adalah temperatur pemanasan untuk proses full annealing. Ya. Jadi range temperatur full annealing ini yang hijau. Kemudian untuk yang hitam ini ya, ini range temperatur pemanasan dan penahanan tentunya ya untuk proses normalizing. Ya, lebih tinggi dari full annealing. Perhatikan full annealing itu 25 sampai 50 derajat ya, ini di atas A3 untuk baja hipo dan di atas A13 untuk baja hiper. Sedangkan untuk normalizing itu lebih tinggi ya, tapi untuk baja hiper di atas ACM. Untuk proses anil di sini biasanya disebut stress relief, itu di sini pemanasannya. Untuk spheroidizing, perhatikan di sekitar A31 atau temperatur eutectoid. Loh, Bu, mengapa disebut A31? Karena kalau dari A3 itu dari sini, kemudian ke sini, ini A3. A1 dari sini ke sini. Jadi untuk baja hiper, A3 dan A1 berimpit menjadi satu. Ya, definisi A3 tadi apa? Di atas A3 tidak ada Fahrenheit stabil, ya, karena maksimalnya temperatur Fahrenheit stabil itu di A3. Kalau A1 disebut temperatur kritis bawah, mengapa? Itu temperatur terbawah di mana austenit itu masih stabil. Di bawah itu austenit tidak stabil. Ya, untuk baja karbon loh ya, bukan baja spesial, bukan baja paduan tinggi seperti stainless steel misalnya, beda ya. Ini baja paduan biasa atau baja karbon. Nah, mengapa spheroidizing itu sebatas di sini, Bu, nggak sampai ke sini? Sebetulnya spheroidizing itu bertujuan untuk memperbaiki machinability. Mengapa? Karena cementitnya terlalu banyak. Jadi baja karbon dengan kandungan karbon besar, ini cementitnya semakin besar. Sedangkan kita tahu cementit itu keras sekali. Jadi semakin banyak karbon, semakin banyak cementit, semakin sulit untuk di machining. Jadi cementitnya dipecah-pecah nanti ya. Kalau yang masih di bawah ini, di bawah 0,6, ini masih machiningnya masih bagus. Ya. Jadi hanya sampai di sini saja untuk yang mulai dari sini sampai ke sana ya, spheroidizing anneal. Jelas teman? Perhatikan untuk plain carbon steel ya, nih. Nah, annealingnya seperti ini secara general.
Jadi untuk menghilangkan secara umum proses annealing secara umum untuk menghilangkan pengaruh hasil proses cold work. Biasanya kalau di proses cold work tekanan sisanya cukup tinggi sehingga keuletannya akan turun. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk melunakkan dan meningkatkan ductility. Ya, karena pada saat di proses cold work terjadi proses strain hardening. Ya, seringkali proses anil ini diberikan pada suatu proses manufaktur, ya, fabrikasi, suatu prosedur yang membutuhkan proses deformasi plastis yang bertahap, ya, supaya pada saat diproses deformasi plastis tidak terjadi retak. Jadi cold work ini kan deformasi plastis, kemudian di anil, setelah itu deformasi lagi, ya, sehingga energinya tidak terlalu besar nih, ya, untuk menghindari excessive energy consumption, juga untuk menghindari terjadinya retak akibat strain hardening. Nah, ada lagi yang diproses pemanasan tapi tanpa menghasilkan, bukan, kalau di sini ya di proses ini pasti terjadi proses recovery dan recrystallization. Sudah masih ingat ya di metal 1 ya? Dari situ tegangan sisanya akan hilang, ya. Apalagi kalau ada rekristalisasi. Jadi butirnya akan menjadi aqueous, ya, tidak terdeformasi plastis. Oke? Jadi ini, tetapi ada hal lain yang harus diperhatikan. Kalau logam dipanaskan di dalam dapur, ya, dapur di mana udaranya adalah udara atmosfer, ya, yang mengandung oksigen, hidrogen, dan yang lain, maka kecenderungan untuk terjadi reaksi antara logam dengan udara itu sangat besar, yang disebut sebagai surface oxidation atau terbentuknya kerak yang disebut scaling. Nah, ini sebaiknya dicegah. Mengapa? Kalau sudah terbentuk kerak, maka proses perubahan panasnya, ya, baik pemanasan maupun pendinginan pada logam akan terhambat. Mengapa? Konduktivitas dari kerak itu lebih rendah dibanding dengan baja. Jadi sebaiknya dihindari. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Digunakan non-oxidizing atmosphere. Oke, ya, teman ya. Ya, biasanya ya dilakukan 1 jam temperatur 600 sampai 650. Ya, nih. Oke. Nah, seperti ini proses annulingnya. Jadi awalnya dia dilakukan pada kawat, ya, di deformasi plastis. Di cold working itu bukan pada temperatur dingin ya, tapi di bawah temperatur rekristalisasi. Setelah itu dia harus di struktur mikronya ini diubah supaya masih bisa dideformasi plastis lagi. Ya, akan menjadi seperti ini. Ya, prosesnya perubahan transisinya seperti ini. Ya, ini. Jadi kalau dipanaskan lagi terjadi rekristalisasi sampai akhirnya rekristalisasi sempurna seperti ini. Nah, ini terlalu besar rekristalisasinya. Ya, maka sifat mekaniknya menjadi berbeda. Oke. Nah, bagaimana kalau stress relief annealing? Ini digunakan hanya untuk menghilangkan tegangan sisa saja, ya, di dalam logam paduan, ya, metallic komponen. Mengapa? Karena kalau ada tegangan sisa, maka akan cenderung terjadi distorsi. Ya, itu. Nah, loh Bu, dari mana asalnya tegangan sisa? Tegangan sisa itu muncul dari hasil proses deformasi plastis. Ya.
Seperti proses machining. Loh, machining masa ada? Iya, tepat di bagian yang bersentuhan dengan tool itu ada deformasi plastis. Kalau uji kekerasan mikro di situ sangat keras sekali. Tapi kalau agak jauh dari situ kekerasannya tidak berubah. Ya, hasil proses grinding di permukaan ini sangat penting sekali nih. Jadi kalau sudah uji kekerasan yang mana? Apalagi kalau kekerasan mikro, ya ini sangat berubah. Ya, seperti kalau sudah uji kekerasan hardening, itu di sekitar indentasi itu terjadi deformasi plastis. Agak jauh dari situ tidak ada. Mengapa? Alasannya mengapa kalau sudah menguji kekerasan tidak boleh terlalu dekat. Ya, itu. Ya. Nah, selain dari proses machining atau deformasi proses, juga akibat proses pendinginan yang tidak equilibrium. Ya, misalnya yang terjadi pada temperatur tinggi, pada proses pengelasan atau pada proses pengecoran, itu terjadi pendinginan yang tidak equilibrium, terutama kalau ketebalannya berbeda. Kalau di pengelasan ini lebih jelas terjadinya, ya, karena pendinginan setiap titik itu berbeda lajunya. Ya, temperatur yang dicapai pada saat dilas, temperatur pemanasannya pun juga berbeda. Kecuali di logam lasnya ya, logam lasnya dia sampai temperatur cair. Tapi pendinginannya itu lajunya berbeda. Ya, casting pengecoran juga. Kemudian hasil proses transformasi fasa. Nah, ini juga bisa memberikan struktur mikro yang berbeda, fase yang berbeda, akibatnya terjadi tegangan sisa. Ya, ini sumber tegangan sisa adalah dari situ. Tujuannya ya ini prosesnya bagaimana secara general sama pemanasan sampai temperatur tertentu. Kalau ini temperaturnya tidak boleh melebihi temperatur rekristalisasi. Karena tidak boleh mengubah struktur mikro, hanya menghilangkan tegangan sisa. Kemudian ditahan cukup ya supaya tegangan sisa yang ada di dalam elemen tadi lepas semua, kemudian didinginkan di udara. Ya, spesimennya diambil dari dapur, dibiarkan di udara. Ya, room temperature in air itu. Ya. Jadi temperaturnya relatif rendah, tidak boleh melebihi eutektoid atau tidak boleh melebihi temperatur rekristalisasi dari masing-masing logam dan mikrostruktur. Temperatur rekristalisasi berbeda-beda. Sudah pernah kita diskusikan di metal 1. Ya, coba saudara review lagi, dilihat lagi. Ya, itu. Oke. Nah, kalau full annealing, kalau yang tadi itu annealing secara general, proses annealing yang digunakan untuk kawat dan sebagainya ya, untuk proses yang dilakukan pada proses yang melibatkan deformasi yang bertahap, deformasi plastis. Kalau ini proses full annealing. Full annealing prosesnya ya ada 3 tahap. Tadi pemanasan sampai temperatur tertentu, penahanan ya untuk mempelai austenit homogen, kemudian didinginkan di dalam dapur. Perhatikan ini. Furnace cooled, artinya apa? Dapurnya dimatikan. Nah, itu butuh waktu berjam-jam. Ya. Jadi pendinginan dalam dapur artinya dapurnya dimatikan. Loh Bu, dapurnya dibuka? Tidak boleh. Dapur dibuka itu pendinginan cepat karena ada udara luar yang masuk. Jadi dapur dimatikan, makanya lajunya sangat lambat sekali. Jadi mendekati equilibrium, tapi tidak equilibrium, ya mendekati. Nah ini, biasanya dilakukan pada baja karbon rendah atau medium, ya, yang akan diproses machining atau akan mengalami proses deformasi plastis selama manufaktur. Ya. Jadi dari hasil dari sini akan diperoleh ductility-nya yang lebih bagus dibanding dengan sebelum proses. Ya ini.
is used to fully soften, ya, untuk melunakkan baja karbon. Ya, jadi setelah proses dia akan memperoleh keuletan yang paling bagus. Ya, nih. Jadi struktur mikro hasilnya apa? Perlit kasar. Ya, untuk baja Pro EUTECH Tweed. Perlitnya kasar. Lubuk feritnya, ya ferit ya tetap ferit. Nah, tergantung kalau pendinginannya lambat sekali begitu, ya butir feritnya juga kasar. Butir feritnya besar dan perlitnya kasar. Jadi kasar selain butirnya besar, lamelnya juga renggang, ya, tidak halus. Perhatikan, tadi kalau dapur dimatikan sampai dingin membutuhkan waktu. Ya. Kemudian struktur mikronya homogen. Nah, tipikal pendinginan lambatnya 1 derajat Celcius per menit. Bayangkan itu. Ya, sangat lambat. Butuh waktu. Nah, bagaimana kalau proses normalizing? Ya, jadi temperatur pemanasannya sudah perhatikan bisa oleh saudara ya, lebih tinggi dari proses annealing. Kalau baja hipo di atas dipanaskan sampai temperatur A3, kalau baja hiper EUTECH Tweed di atas temperatur ACM. Ya, proses austenizing-nya artinya untuk memperoleh austenit homogen di tahap awalnya. Ya, ini. Nah, di sini prosesnya bagaimana? Sama, ya, dipanaskan sampai temperatur sesuai dengan kandungan karbonnya, ditahan, kemudian setelah ditahan memperoleh austenit homogen atau struktur mikro homogen, ya. Kemudian didinginkan di udara. Jadi laju pendinginannya lebih cepat. Didinginkan di udara temperatur kamar. Hasilnya bagaimana? More uniform and desirable size distribution. Butirnya lebih halus. Ya, fine grain perlite textile dan lebih tangguh dibanding dengan coarse grained one. Artinya apa? Perlit yang kasar. Nah, perlit yang kasar tadi mana? Dari hasil proses full annealing. Ya, jadi hasil proses normalizing untuk baja yang sama dibanding dengan full annealing, dia butirnya lebih halus, ya, tentunya lebih hasilnya akan lebih kuat dan lebih tangguh dibanding dengan yang hasil proses full annealing. Kalau tadi full annealing 1 derajat Celcius per menit, tipikalnya laju pendinginannya kalau normalizing 5-10 derajat Celcius per menit. Ya, ini higher strength hardness than product of full annealing. Ya, karena struktur mikronya lebih halus, butirnya lebih halus. Ya, nih. Jadi kalau kita tunjukkan di CCT diagram, kurva pendinginannya tipikalnya seperti ini. Kalau dia full annealing ini, ya, ini coarse di sini, ya. Sedangkan kalau normalizing di sini terbentuk fine perlite. Ini untuk baja EUTECH Tweed ya, karena hanya perlit saja. Kalau baja hipo ya tergantung. Di sini kan ada feritnya, ya, struktur mikronya tergantung pada di sini yang dia lewati apa. Oke, teman? Nah, nih, perhatikan ya. Kalau sudah diminta, ini hanya menunjukkan coarse dan fine untuk perlite. Jadi perlitnya saja yang disebut coarse ini seperti ini, jaraknya agak panjang, ya, kasar, hasil proses full annealing. Kalau hasil proses normalizing, ini halus perlitnya. Tetapi kalau sudah diminta struktur mikronya, ya saudara menggambarkannya seperti ini. Ya, air cooled butirnya kecil-kecil dan lamel-lamelnya halus. Kalau furnace cooled, perhatikan di sini. Feritnya banyak, feritnya butir, ya, butir-butir ferit. Yang ini feritnya lebih sedikit. Ini untuk baja yang sama ya. Jadi primary alfanya, alfa pro EUTECH Tweed-nya ini kecil sedikit dibanding dengan kalau hasil proses full annealing. Ini untuk baja yang sama. Bedakan ya.
butirnya lebih halus di hasil normalizing, ferritnya lebih sedikit dibanding dengan proses full annealing, sehingga ferritnya lebih banyak, sehingga dia lebih kuat, ya, lebih keras, lebih kuat, lebih tangguh dibanding dengan yang full annealing. Jadi kalau diminta menggambar struktur mikro, yang ini yang sudah gambar. Ini hanya menunjukkan kehalusan yang disebut halus dan kasar dari sisi perlitnya saja. Oke teman? Voilà. Bagaimana dengan proses spheroidizing? Namanya sphere itu bulat. Apa sih yang bulat? Cemented tadi, ya di intro tadi sudah Budi sampaikan. Cementednya semakin banyak kalau kandungan karbon baja dalam baja itu banyak. Sedangkan kita tahu cemented itu keras. Jadi kalau semakin banyak cemented itu sulit di machining kalau cementednya berbentuk network. Jadi bagaimana caranya memperbaiki machinability-nya? Cementednya dipecah-pecah, membentuk bulatan-bulatan. Ya, dia berada di matriks ferrit. Ya, baik dalam perlit maupun di dalam cemented network itu akan pecah, ya, menjadi bulatan kecil-kecil tidak kontinu. Nah ini is used to develop spheroidite structure. Nah, yang sphere apa tadi? Cementednya. Jadi struktur spheroidite steel memiliki kelunaan yang maksimum dan juga keuletan yang baik. Ini ductility, maximum softness and ductility, dan mudah untuk di machining atau dibentuk. Ya, easily machine artinya memperbaiki machinability. Seringkali ya dilakukan pada baja karbon medium dan baja karbon tinggi atau high carbon steel. Ya, jadi tadi itu yang Buki sampaikan, cemented yang network tadi terpecah menjadi partikel-partikel yang bulat-bulat. Ya, selama proses spheroidizing. Oke. Ya, perhatikan. Ini dia mengatakan apa? Laju di mana spheroidite itu terbentuk tergantung pada mikrostruktur awal. Contohnya, kalau dia strukturnya perlit, ya dia lama membentuknya. Ya. Kemudian perlit, kalau dia fine perlit itu lebih cepat. Ya. Juga tergantung pada cold work. Ya. Jadi kalau dia diproses cold work, maka laju pembentukan ini akan semakin cepat karena di proses cold work itu ada tegangan sisa di situ. Ya, dia membantu untuk proses pembentukan spheroidizing. Nah ini, tadi bisa sampaikan, metodenya tahapannya seperti apa? Dipanaskan, baja tersebut dipanaskan di sekitar temperatur eutektoid. Ya, di sekitar. Jadi berapa? Ya 700 derajat Celcius. Ya, di situ struktur fasanya tidak berubah. Ya. Ini ya the FA3C region. Jadi ini berada di daerah perlit. Ya. Kemudian ditahan, maka cementednya akan cenderung membentuk bentuk yang paling stabil yaitu bentuk bulat-bulat vertikal. Ya, dia pecah-pecah. Nah ini waktu penahanannya supaya dia pecah-pecah ini ditahan di temperatur tersebut selama 15-25 jam. Cukup lama ya. Nih. Nah ini ya prosesnya. Bulat ya ini ya, diulang lagi. Setelah penahanan selesai, yaitu dia cementednya pecah-pecah, maka didinginkan, setelah selesai didinginkan di dapur. Bisa di dapur, bisa di udara. Ya. Ya, ini. Oke. Jelas teman ya? Nah ini, struktur mikro akhirnya seperti ini. Nah, perhatikan ya, ini
Batas butir feritnya tidak terlalu kelihatan, tapi kelihatan di sini. Ini ada yang nampak di sini ya. Batas butir ferit, perhatikan ini. Jadi ini adalah cemented, bulat-bulat yang berada di cemented. Ya, ini kelihatan maaf. Ini cemented, bulat-bulat berada di butir ferit. Ya, ini kelihatan ini feritnya, butir ferit. Jadi harus suruh gambar ya, butir feritnya ya. Nih. Ya, nih contohnya. Oke, teman? Alor. Yang terakhir adalah homogenizing. Homogenizing biasanya untuk menghomogenkan struktur mikro. Jadi, digunakan untuk apa? Untuk mengeliminasi, untuk menghilangkan efek segregasi. Ya, segregasi itu yaitu perubahan struktur mikro atau komposisi kimia yang tidak sama dalam satu butir kristal. Biasanya ini terjadi pada struktur mikro hasil proses casting. Ya, ini sangat membutuhkan waktu. Ya, jadi setelah homogenizing biasanya dilanjutkan dengan proses annealing. Ya, ini. Begitu ya teman. Bagaimana hasilnya sifat-sifat kalau struktur mikronya sudah, sifat mekanik tadi sudah untuk berbagai macam proses treatment, ya, mendekati kondisi equilibrium yaitu annealing, normalizing, kemudian apalagi